Itu lihat bangunan sekolah mangkrak, nggak bisa dilanjutkan. Itu sementara kita mungkin yang di kota itu kan jarang mengetahui ya. Seolah-olah semua iya, baik-baik saja. iya, termasuk sarana sekolah itu banyak yang memprihatinkan. Oh, semacam dana bergulir. Iya, dana bergulir, tapi tidak berbunga. Orang itu menjadi berharap terus. Iya, betul. Disusui. Memang ada ya sekarang ini pemerintah daerah mengalokasikan gitu kan. Iya. Tapi indah di kota makanya. Tapi wakeh Pak, sing gak kebagian ku ya wakeh. Puluhan tahun yang lalu terus pemerintah berganti-ganti. Ceritanya sama. Menurut panjenengan, ini faktor apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Berita Jatim dimanapun kalian berada. Kembali di acara Rasan-Rasan Cineman. Pagi yang seger, saya ditemani seorang yang humble, suka membantu. Banyak hal positif dari beliau yang bisa kita ambil pelajaran. Beliau adalah Cak Khairul Anam. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Zur. Waalaikumsalam. Sehat seger waras. Alhamdulillah. Berkat air yang jenengan doakan. Saya minum rutin itu. Oh iya. Kayak dukun. Terima kasih. Setelah Pak kesibukan masih sempat menyempatkan untuk menyapa kawan-kawan Berita Jatim. Pagi ini kita akan bahas masalah sosial kemasyarakatan lah. Yang pada tahun ini kita punya presiden baru, ya, dengan program-program barunya yang wow. Apakah itu nanti akan terwujud atau tidak? Ya kita berharap itu semua terwujud sehingga kerja Cak Anam itu menjadi ringan. Iya, betul. Untuk program, saya perkenal dulu. Cak Anam ini adalah Direktur Markom dan IT di Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Lembaga Amil Zakat dan Wakaf Nasional. Wah, ini yayasan yang cukup legend ya. Begitulah. YDSF itu bermarkas pusat di Surabaya. Tapi menjangkau seluruh Indonesia ya. Bahkan sampai luar negeri kalau kita. Oh ya, sampai luar negeri. Kalau bantuan kita sih kita pusatnya di Surabaya, tapi jangkauan pendistribusian bantuan sampai luar negeri. Kayak gempa Turki kemarin juga begitu. Oh gitu. Sampai di Palestina. Yang Palestina ini malah reguler malah kita. Kalau bantuan untuk Palestina, termasuk di Myanmar. Karena kita kan sebagai lembaga Lasnas itu yang skupnya nasional, ya jangkauannya harus sampai kemana-mana, tidak hanya di lokal, Jawa Timur atau Indonesia, tapi juga harus negeri. Bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat internasional. Memang itu program. Ya, memang itu program yang kita canangkan ya, karena kalau skup bantuan itu kan memang tidak boleh terbatas ya. Meskipun mayoritas donatur kita itu kan ada di Jawa Timur ya, di Jawa Timur mayoritas, tapi bantuan itu bisa dirasakan di luar Jawa Timur, bahkan di skala internasional, kayak begitu. Gini aja Anam, lembaga serupa kan banyak, tapi yang legend salah satunya ya YDSF. Dari sekian lama YDSF itu, apakah memang interestnya kalau sepintas ya, saya orang luar, itu melihat YDSF itu lebih fokus ke kantong-kantong muslim, atau itu benar? Iya, jadi begini. Kalau kita bicara sekilas tentang sejarah YDSF dulu ya. Jadi YDSF itu orang kalau di Surabaya kenalnya YDSF itu sebutannya ada dua. Satu Al-Falah namanya, satu YDSF. Biasanya orang kalau nggak kesusahan dia nyebut YDSF itu kan konsonan hurufnya kan memang rada angel, rada keplucu, rada angel ya. YDSF. Makanya nyebutnya Al-Falah. Nah, Al-Falah itu orang kalau nyebut Al-Falah, insya Allah Surabaya, Jawa Timur itu tahu Masjid Al-Falah. Memang kita lahirnya dulu di Masjid Al-Falah. Yaitu yang depannya KBS itu. Iya, dulu kan masjid rujukan di Surabaya dan sekitarnya.
orang tahu kalau Masjid Al-Falah, oh pasti di depannya KBS itu. Dan memang kita lahirnya di situ. Nah, awalnya memang dulu pengurus Masjid Al-Falah itu istilahnya urunan ya. Jadi urunan karena mereka banyak pengusaha. Takmirnya. Iya, mengurus takmirnya itu urunan, Pak Zur. Urunan ya berapa nanti melihat. Jadi ada pengurus itu yang sering keliling ya. Setiap habis subuh itu keliling pinggiran-pinggiran Surabaya itu lihat bangunan sekolah mangkrak, nggak bisa dilanjutkan. Itu tahun kita lahir tahun 87. 1 Maret 87. Ya, berarti kan sebelumnya kan sudah gerak ya, sebelum diresmikan itu. 87 itu padahal Indonesia swasembada loh. Nah, sakjane ya. Iya. Betul. Nah, ternyata masih ada. Ada. Gitu. Kececer berarti. Ya, kececer kayak kelalen. Parto lali. Jadi ada sekolah nggak bisa melanjutkan pembangunan, butuh dampar kayak begitu. Masjid juga begitu. Banyak yang punya program tapi tidak punya dana untuk melanjutkan pembangunan. Nah, akhirnya itu tadi sepakat dari keprihatinan itu, keprihatinan, urunan akhirnya dibantu itu. Makanya kita selama ini lembaga amil zakat itu ya lebih banyak untuk yang Muslim kayak begitu. Memang awalnya seperti itu. Tapi di sisi lain kita kan di DSF itu kan ada 6 bidang garap. Jadi donasi yang kita himpun itu kita salurkan di 6 bidang garap. Pendidikan, yatim, dakwah, masjid, kemanusiaan, dan wakaf. Nah, di sisi kemanusiaan ini kita kan nggak bisa. Ini tetap semuanya dapat. Contoh. Tidak bisa membedakan. Ya harus semuanya lah. Sifatnya kan universal kita kan. Nggak mungkin lah kita ya. Ketika di daerah bencana kita kan juga nggak mungkin Muslim tok, kabeh kena soalnya toh. Iya. Kabeh kena musibah. Oleh kon agama lu. Iya, makanya. Kejem banget ya, Kak. Nah, makanya di situ kita buat dapur umum, kayak begitu ya, bantuan air bersih. Ya semuanya bisa mengakses tanpa membeda-bedakan. Tanpa membeda-bedakan. Ketika di luar negeri itu ada bencana, ya terus terang kayak kayak di Palestina. Betul. Nah, itu kan ada juga non-Muslim juga. Iya, betul. Itu kan tidak hanya yang diserang Zionis. Image orang kan begitu. Iya, betul. Makanya kita coba kalau dari sisi kemanusiaan ya memang semuanya kita coba harus bisa kita bantu. Nggak mungkin itu seperti yang Pak Zur sampaikan tadi, non Muslim ojo sih, ya enggak juga. Ya kan? Selak mati, Bang. Sakno toh ta. Dia hilang, harta bendanya sudah hilang semua. Ya kita bantu. Oke. Semampu kita, donasi yang terhimpun berapa ya itu kita dimaksimalkan untuk yang seefektif mungkin. Iya, betul. Makanya itu ada hashtag itu. Kaosnya itu menarik. Kaosnya menarik ya? Sahabat kebaikan. Nah, itu kaosnya kebaikan menarik untuk semua tanpa menggolong-golong. Oh iya, piye? Melu gawe pisan? Boleh. Ada. Ya, boleh. Nah, ini. Wah, ada. Alhamdulillah, matur suwun, Mas. Langsung dipakai kayaknya bagus ini. Oh ya, biar seragam dengan saya. Tapi kok nyenengan yang putih saya hitam. Iya. Hitam putih. Wah, ini bahaya ini. Maksudnya ngono. Iya, kita kan pada akhirnya kan pilihannya 2, hitam atau putih. Ya, kan gitu ada abu-abu. Yang abu-abu, yang tengah-tengah, yang sobat nek iso hindari. Kan gitu toh? Oh iya. Antara terang kanan dan kiri. Jarene Yai Durkoni. Saya pakai Ustadz ya. Oh, siap. Matur suwun. Silakan dipakai. Wah, ini semangatnya sama. Masih aku wonge jahat nek iklan dingin. Alhamdulillah. Akhirnya sudah menyatu. Menjadi sahabat kebaikan. Kebaikan. Nah, melalui slogan-slogan hashtag ini khusus ya, betul. Ini kita coba mengajak semuanya dalam rangka itu tadi, peduli pada semuanya, pada sesama. Karena ternyata banyak juga saudara-saudara kita yang terutama di pelosok-pelosok yang non bencana itu juga butuh bantuan kita. Saya kapan hari itu Pak Zur ke Maluku. Ke Maluku itu di daerah pelosok memang. Jadi dari Ternate ke lokasi itu masih 3 jam. Dari nyebrang itu ke lokasi masih 6 jam.
Nah, itu memang kondisinya ya luar biasa anu ya. Saya di Halmahera Utara, Halut. Itu kondisinya juga begitu, saudara-saudara kita kan. Kondisinya Miskin, bisa dijelaskan. miskin. Itu kan juga daerah kasus itu. Iya, yang dulu itu saya ke sana itu, yang dulu kasus rame. Iya, iya. Yang sekitar tahun Tambang kalau nggak salah. tahun berapa ya? 2000-an ya. Iya. 99 sampai 2000-an lah ya. Itu dan sampai sekarang pun apa istilahnya, meskipun relatif stabil, tapi ketika ada sedikit Eksesnya masih terasa. terasa. Dan kondisinya masyarakat di sana memang ya itu butuh banyak sekali bantuan dari kita. Sementara kita mungkin yang di kota itu kan jarang mengetahui ya. Seolah-olah semua Iya. baik-baik saja. Iya, termasuk sarana sekolah itu banyak yang memprihatinkan di sana. Minim di sana. Iya, minim juga. Makanya kita kemarin YDSF nyoba membuat program peduli Indonesia Timur. Indonesia Timur salah satunya selain di Papua, di NTT, itu juga di Halmahera itu, di Maluku itu. Karena ternyata banyak sekali program yang kita jalankan di sana itu dirasakan manfaatnya. Konkretnya seperti apa itu? Ya, jadi kayak itu ya, peralatan sekolah. Nah, itu termasuk fisik. Termasuk fisik, bangunan sekolah. Termasuk kalau di NTT itu malah yang pelosok-pelosok kan tidak ada listrik. Nah, kita coba juga bantuan solar cell. Nah, kayak begitu. Itu yang di pelosok-pelosok. Ya. Kan di sana nggak mungkin aliran listrik kan ya. Susah kan di pelosok-pelosok di hutan-hutan itu. Akhirnya terlalu besar mungkin. Ya, kalau betul. Iya. Ya akhirnya solusinya ya itu solar cell itu. Betul. Kayak gitu. Ramah lingkungan juga itu. Iya, ramah lingkungan juga. Itu sekalian untuk pendampingan masyarakatnya juga. Iya, betul. Jadi jiwa raganya. Iya, betul. Bangunlah Dua sisi ya? jiwa raganya. Seperti lagunya kebangsaan kita. Oh iya. Jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Oke. Luar biasa. Iya. Kayak begitu. Terus di luar kebencanaan tadi diceritakan soal bangunnya sekolah dan lain-lain. Terus ini pasca COVID ya, terutama pasca COVID itu kan banyak pelaku-pelaku usaha maupun orang-orang di sektor informal itu kesulitan untuk bertahan. Iya. Nah, itu apa yang dilakukan oleh YDSF? Iya. Jadi gini, secara umum program yang kita lakukan itu kita coba selaraskan dengan TPB. TPB itu tujuan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh PBB dan Indonesia, negara Indonesia. SDGs itu. Ya. SDGs itu kan ada 17 item yang untuk pembangunan berkelanjutan yang berdampak signifikan terhadap masyarakatnya. Nah, YDSF program-program yang kita jalankan seperti itu. Termasuk merujuk ke itu ya? Iya, menuju itu. Guideline-nya. Betul. Jadi kita membuat program yang selaras dengan itu, SDGs itu. Nah, salah satunya tadi yang disampaikan Pak Zul tadi, pendampingan dan bantuan modal untuk UKM. Nah, kita punya program namanya komunitas usaha mandiri. Nah, komunitas usaha mandiri ini apa? Yaitu tadi bantu permodalan. Meskipun tidak besar ya, tidak besar. Di satu bantuan usaha memang belum sebesar kayak bank-bank, enggak, belum. Tapi kita buat itu tidak berbunga. Nah, jadi semacam dana bergulir. Ya, dana bergulir tapi tidak berbunga. Nah, itu kita permudah mereka. Kita permudah untuk usaha itu. Sambil kita ada pendampingannya. Nah, sisi pendampingannya adalah yang pertama dari sisi usahanya, manajemen usaha. Kita kasih cash flow-nya gimana, cara pembukuannya. Pembukuannya. Nanti packagingnya seperti apa. Nah, itu juga kita ajari mereka. Nah, di samping yang sisi material tadi, juga ada sisi pendampingan yang spiritual. Jadi tiap 1 bulan sekali kita adakan kajian. Itu dikumpulkan komunitas itu kita kumpulkan di beberapa titik. Kan kita tersebar ya di Jawa Timur. Itu kita kumpulkan di satu titik, satu waktu. Nanti kita spiritualnya itu untuk membentuk rasa tanggung jawab, membangun amanah, kebersamaan. Terus kita juga pengennya apa? Salah satu tujuannya
seperti yang selaras dengan SDGs tadi, meningkatkan taraf hidup mereka, kesejahteraan mereka. Nah, kalau taraf hidup mereka bagus, usahanya baik, semakin maju, semakin berkembang, otomatis mereka kan ada pendapatan bertambah. Ya. Nah, ketika pendapatan bertambah, kita edukasi kepada mereka. Ayo nek sampean wingi untuk bantuan, nah saiki dadi donatur. Dulu dadi mustahik penerima manfaat, sekarang jadi muzaki, munfik, orang yang berinfak. Bantu yang lainnya. Nah, itu tujuan kita seperti itu. Membangun kesadaran itu ya. Betul. Jadi tidak hanya kon tak wenehi bantuan modal, tak colne enggak. Alamat. Ya, alamat gini, jadi dikasih modal, wes selesai gugur, ini sebagai laporan pertanggungjawaban selesai. Iya, enggak gugur seperti kewajiban. itu. Enggak seperti itu. Kita khawatir. Dari komunitas ya memang. Iya, komunitas. Kita khawatir kalau saya kasih bantuan ini terus nanti langsung kita tinggalkan, alamat jadi DP sepeda motor. Tukokno HP. Non produktif. Iya, akhirnya tidak untuk menjamin kesejahteraan mereka ke depan. Padahal kalau usaha itu sebenarnya kan untuk mengubah kondisi dia. Iya, ya kan? Iya. Semakin banyak, semakin berkembang usahanya, semakin terjamin kesejahteraannya untuk jangka panjangnya. Dan kan itu gitu. Membawa trickle down efek ke lingkungan sekitar. Betul, ya? Betul. Dan itu secara manfaat dampaknya akan terasa sekali gitu loh. Ya. Satu sisi kesejahteraan dia berkembang, jadi terjamin. Sisi lainnya dia mengubah posisinya. Dulu saya penerima manfaat. Betul. Nah, saya miskin, saya duafa. Sekarang tahapnya sudah naik lagi. Ya, kayak begitu. Kalau itu yang dipresentasikan seperti apa? Jadi rata-rata memang dari yang duafa kemudian level. Yang naik level itu antara paling 40-an lah ya. 40% itu ada yang naik. Gitu ya? Iya, 40%. Lumayan. Meskipun sebenarnya belum banyak. Karena soal kita kan dandani soal karakter dan sebagainya. Betul. Itu yang mental. Itu yang susah ya. Mentalitas mereka gimana? Gitu. Kadang orang nggak sebelumnya belum pernah berdagang terus dikasih modal belum tentu juga. Betul. Ya kita pun juga begitu. Ngasih usaha kan nggak mungkin juga orang nggak punya semangat usaha, nggak punya berdagang kita pasti bantu. Iya. Ya amblas, ya kan? Tapi yang mereka sudah punya usaha semangatnya tinggi, nah itu kan akhirnya kan jadi prioritas. Karena semangatnya dia itu yang akan mengubah kondisinya. Apa yang menjadi indikator bahwa orang ini bersemangat? Ya, jadi biasanya kita cari tahu dia pernah punya usaha atau enggak. Terus sebelum itu kan kita ada wawancara, ada survei. Nah, salah satu indikatornya di EDSF itu sebelum kita ngasih bantuan itu pasti ada surveinya untuk memastikan ini layak atau tidak. Karena kayak apa? Kaitannya dengan menjaga amanah tadi. Donasi yang kita himpun, yang khusus buat itu. Contohnya yang khusus buat itu, ya harus kita pastikan penerimanya ya sesuai dengan klasifikasi, sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Karena kita ingin mengubah kondisi itu tadi. Nek angger nguenehi, angger nyoh nih, ya itu kan yo nggak akan berdampak apa. Ya. Nek kurang ente-entean dana, yo iso wae ya kan. Tapi bukan sangat konsen di situ ya. Iya, kita sangat konsen di situ ekonomi ya, pembangunan ekonomi. Soalnya kan gampang sekali kalau kita menghimpun dana terus dibagi-bagi selesai. Tapi nilai plusnya. Betul. Karena kita jadi kan membuat orang itu menjadi berharap terus. Ya, betul. Disusui. Seperti itulah. Berarti ada kelas-kelas manajemen, kelas-kelas pemasaran. Iya, betul, betul. Jadi pendampingannya ya itu macam-macam gitu. Jadi dari sisi material dan non material. Ya, tadi sisi manajemennya kita garap, sisi dalam raganya, lah ya. Nah, jiwa dan raga, mental spiritual itu juga kita skill berdagangnya juga diasah. Oke, bagi teman-teman monggo dihubungi kawan-kawan JDSF, konsultasi dulu, jangan toko-toko terus njaluk bantuan gitu, konsultasi dulu lah ya kan. Iya, betul. Biar bisa nge-match terus dilingkan ke para pihak kan gitu. Iya, betul.
Terus ini Pak Mas Khairul Anam, aku kalau sama-sama nih terpesona. Oh. Orangnya sumeh. Sumeh itu murah senyum. Oh. Karena beliau tugasnya adalah menebar kebaikan. Sahabat kebaikan kita semua. Oh betul, betul, betul. Ini hashtag khusus Iya, memang di DSF, ya yang betul. dipakai oleh Mm-mm. berapa usia hashtag ini? Ini sudah lebih dari 10 tahunan ya. 10 tahunan kita buat. Zaman Facebook itu? Iya, sudah lama ini sahabat Sudah lama. kebaikan. Cuman secara branding kaosnya itu kita buat dalam 3 tahunan ini lah, 3-4 tahunan ini Mulai ya, kita digencarkan. pakai untuk itu ya. Bagaimana? Ben orang-orang anu lah Betul. semakin aduh Pak Zurkoni saiki dari sahabat kebaikan. Tapi wong apik ya. Mengapi lang dia terus ditutno wong. Aku sahabatnya itu mau ngapi. Terus ini Mas Anam, Nggih. sahabat kebaikan hashtagnya berusia 10 tahun. Artinya BDSF itu sudah visioner dari awalnya. Mm-mm. Apakah memang ada program-program yang memaksimalkan perkembangan IT? Iya. Untuk apakah penting sih kayak begitu? Iya. Oke. Nah, ini bagus ini pertanyaannya. Jadi kerja DSF itu sebenarnya kan kalau sekarang kan crowdfunding ya. Crowdfunding itu kan dulu waktu ya zamannya DSF sebenarnya sudah kita lakukan, tapi modelnya kan lain. Kalau dulu konvensional manual, sekarang kan digital. Dulu kita kan punya gini, crowdfundingnya DSF dulu awal-awal itu kita pakai jungut. Jungut itu juru pungut. Juru pungut. Yang ngambil-ngambil itu. Betul. Ngambil ke rumah, ke kantor, ya, perorangan, ke perusahaan, karyawannya. Itu kan yang ngambil jungut itu. Nah, itu crowdfunding lama kita modelnya seperti itu. Nah, sekarang karena teknologi berkembang, ya kita harus memanfaatkan crowdfunding yang serba karena perubahan itu digital. Nah, salah satunya apa? Kita membuat kayak platform crowdfunding peduli baik. Nah, ini kan ada ini di sini peduli baik. Ada www.dsf.org. Ini coba kita kembangkan. Jadi ketika orang mau berdonasi, ya lewat situ aja. Nah, gitu kan. Nah, sekarang luar biasanya begini. Orang kalau dulu manual diambil, sekarang itu sudah banyak yang beralih ke digital. Nah, salah satunya itu tadi, digital itu m-banking. Nah, itu orang sudah saiki HP ini semua kan Android ya. Pasti ada m-banking ini. Tinggal klik berapa wis langsung masuk. Itu sudah banyak sekali yang beralih seperti itu. Jadi dulu yang pakai konvensional dijupui juru pungut, tugas juru pungut itu jungut, sekarang mulai beralih itu. Termasuk yang lewat crowdfunding kita, yang aplikasi kita peduli baik, kemudian ya dsf.org, itu juga banyak orang berdonasi lewat situ. WA itu luar biasa. Dan alhamdulillahnya ini pertumbuhannya kan lumayan signifikan ya. Dari 3 tahun ke belakang ini sampai 2024 ini, awalnya kita 1,5 setahun. 2002 1,5. 2003 kemarin kita 3,5. Sekarang itu sudah akhir Desember kemarin 4,8 miliar per tahun. Itu yang online aja, yang digital. Yang online aja. Padahal itu dihimpun dari uang-uang kecil. Uang kecil. Nah, ini juga begitu. Kadang-kala kita kan orang mau berdonasi. Ya. Izin. Nah, aku udah duit 10.000, duit 15.000, 5.000. Nah, tapi yang dilakukan YDSF ini mengumpulkan yang kecil-kecil itu padahal. Yang retail itu dan kita lakukan. Dari 5.000 sampai sekarang itu loh, orang 5.000, 10.000 itu banyak. Iya. Nah, dari 5.000, 10.000 itulah akhirnya terkumpul kita sampai 2M, 3M 1 bulan. 1 bulan? Ya, 1 bulan itu. Gila. Sampai gitu. Besar ya? Iya. Jadi nggak kerasa ya, memang kecil-kecil. Nah, itu ternyata karena kita kumpulkan karena banyak donatur kita sampai puluhan ribu, ya terkumpul 2M, 2,5M, sampai 3M. 10.000 itu kan fluktuatif ya? Ya, naik turun. Ya, tapi rata-rata donatur kita itu di 25.000 sampai 35.000. Rata-rata. Rata-rata di situ angkanya. Itu yang dia memang mengkhususkan
untuk menyisihkan sebagian penghasilannya Iya. dalam tiap bulan. Iya, dalam rutin, yang rutin. Bukan misalnya insidentil, misalnya iseng-iseng apa ngasih. Lewat kiris bisa nggak itu? Gimana? Lewat kiri? Kiris. Bisa. Bisa. Lewat kiris bisa. Oh. Nah, ini ada ini. Nah, ini ada masanya. Lewat ini. Nah. Oh ya ya. Nah, tinggal nyeken aja, klik. Nah, langsung kok krune kok nyoba kok. 5.000 iso, 10.000 iso. Ini pemirsa. Nah. Sambil ngopi-ngopi, Cok. Ya hiburan ya, tapi Cok iya. sekali-sekali. Angkanya ini kan bisa 0, sekian rupiah bisa. Ya bisa. Saya kelasnya lah. Makanya kita YDSF itu tidak bisa menolak berapapun donasi yang Dari orang berikan. siapapun. Dari siapapun. Dari siapapun. Berapa nilainya? Nilainya pun berapa silakan. Kita tidak bisa. Kita kan uang PHP masuk ditolak. Tuh. Gitu loh maksudnya. Iya, iya, ada niat Padahal lah. itu ada niat dan berangkat dari hati gitu loh. Wis kok nek mau donasi 5.000, 10.000. Ya alhamdulillah nek 50.000, 100.000, 1 juta. Ya nek donaturnya desa kan macam-macam, Pak ya. Ono sing becak ya akeh, Pak. Pabrik malah akeh karyawan pabrik malah. Karyawan ya, bukan Ya perusahaan. buruh pabrik, akeh. Perorangan dia. Perorangan. Oh. Banyak sekali. Karena memang konsentrasinya JDSF di situ. Ya, salah satunya memang di situ kita. Jadi ketika Tapi orang basic awal dulu ya. iya, itu kan gitu. Ya 15.000, 20.000. Masa apa teman-teman yang di sini pendapatannya lo gede-gede. Masuk pe 5.000 kan masuk lah isin mbek awake dhewe itu. Masuk kalah mbek Yang bisa mengukur adalah dirinya sendiri. Iya. Ya kayak gini ya, gampang. Tinggal nyeken aja layanannya, cet, tinggal anu. Nah, sekarang kita pakai gini aja. Ya ya ya. Iya. Nah, ini majalah kan nggak semua orang punya ini. Yang semua orang punya adalah di aplikasinya. Apa yang untuk masuk ke barcode ini? Ya, jadi sebenarnya gampang. Nanti kalau masuk di barcode ini, nanti kan pasti muncul ya. Tinggal masukkan apa namanya nominal sama pembayarannya lewat apa, terus langsung diklik ya. aja. Ya itu teknisnya kan Iya. bisa itu. Tapi sebelum masuk ke situ ke mana dulu? Ke webnya JDSF apa? Iya, jadi nanti langsung ke ini. Ini kalau ini kan pakai link ya, apa namanya? Macam-macam ya, ana OVO, ono ya. Dana. Nah, masuk ini dulu nanti. Cari ydsf.org. Iya. Nah, nanti untuk YDSF gitu langsung. Kan ini kan teridentifikasi YDSF, barcode-nya ya. YDSF. Nah, Jadi gitu. tinggal masuk ke nominal JDSF akan keluar ini. Ya, nanti keterangan pakai apa gitu. Untuk donasi apa bisa langsung masuk. Jadi sodako, infak itu nggak perlu gede-gede lah. Siapapun bisa. Gede nggak apa-apa. Gede nggak apa-apa. Iya. Nek zakat kan memang khusus ya. Iya, Zakat itu kan 2,5%. untuk orang-orang kaya. Nek kalau kita ukurannya sudah punya penghasilan sebulan 9 juta, ya wis kena zakat. Kayak gitu. Wis 9 potong juta langsung. tapi tanggungannya 20 juta tidak termasuk. Berarti urung. Ya mang. Solusinya sedekah atau infak gitu. Ya, sedekah atau infak. Meskipun seberapapun kita kasihkan, manfaatnya pasti. Betul. Nah, manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Program lain bisa dijelaskan. Iya. Jadi kita ada pendidikan itu ada juga apa namanya beasiswa anak, ada pena bangsa, peduli anak bangsa. Jadi kita punya setiap tahun itu ada sekitar 3.500 anak yang kita bantu untuk biaya sekolahnya. Nah, sekolah itu saya kan jadi ono bos ono apa ya. Tapi untuk kebutuhan lainnya kan mereka harus beli, Pak. Sekolah-sekolah swasta terutama ya. Seragam kan, buku. Seragam nggak di cover sama penunjang. Enggak, ada yang di cover, ada yang enggak. Yang swasta terutama. Nah, itu kan harus kita kasih. Untuk biaya operasional, beli apa buku, kadang kan mereka enggak punya duit ya. Ya kita bantu itu, pena bangsa. Ada juga pena yatim, khusus anak-anak yatim. Pak Juri yatim? Yatim piatu. Yatim. Oh, yatim. Masih ada. Sorry. Yatim piatu, yatim. Disambi Ustadz. Nggih. Terus kita program masjid juga begitu. Kita bantu masjid yang dari awal tadi bangun yang rampung-rampung. Pemakmuran masjid juga begitu. Yang kajian-kajian, khotib. Nah, khotib yang butuh ustadz untuk ngisi.
Nah, itu juga kita bisa bantu. Kayak begitu. Kemudian kita punya program Cinta Guru Al-Qur'an. Nah, guru-guru non desa TPQ TPA gitu loh. Kan bayarannya kurang 50.000 saulannya. Kadang dikai beras. Ya kan? Kadang bayarnya nganggo telo. Ya kan? Saiklase paling murah. Saiklase. Lah itu kita bantu di daerah-daerah pelosok itu. Guru-guru madrasah diniyah itu kan penjaga moral. Betul, itu pencetak generasi masa depannya. Tapi bayarannya gitu. Enek sing itu, enek 50.000, enek sing 100.000, bahkan dikai beras, dikai hasil oleh gedang. Daerah-daerah pelosok terutama. Nah, itu kita juga bantu. Biasanya kita kasih 500.000. Oke, sebentar Ustaz. Yeah. Masalah kayak begitu kan sebetulnya masalah klasik ya. Puluhan tahun yang lalu, terus pemerintah berganti-ganti, ceritanya sama. Menurut panjenengan, ini faktor apa sih? Nah, kayak ya gue, apa jenenge keperpihakan gue ya. Perpihakan. Iya. Kan gak selesai. Memang ada ya sekarang ini pemerintah daerah mengalokasikan gitu kan. Iya. Tapi indah di nah, makanya. Tapi wakeh Pak sing gak kebagian kuwi yo wakeh. Kan biasanya nih Pak, ketika perpihakan atau penyelewengan? Perpihakan ae lah. Jadi kan ini Pak, biasa. Untuk mendapatkan bantuan itu, kan biasanya TPA, TPQ kan harus ada surat resmi Pak ya. Berbadan hukum, diakui oleh dinas terkait, biasanya gitu. Nah, di pelosok-pelosok desa itu kan banyak juga yang tidak bisa, Pak. Nggak bisa memenuhi persyaratan itu untuk mendapatkan. Itu kan banyak. Nah, dari yang tidak dapat bantuan itulah, itu yang lembaga-lembaga seperti YDSM ini tampil untuk bantu mereka. Ya meskipun yang dapat, yang kita berikan itu juga ada, yang lembaga-lembaga itu juga banyak. Tapi yang di daerah-daerah pelosok yang ketika harus pengajuan ke daerah untuk dapat apa istilahnya subsidi atau apa ya istilahnya kalau di daerah itu santunan untuk guru atau apa istilahnya lo gak enak ya. Padahal itu apa disantuni? Atau santunan atau apa gitu kan. Kalau kita istilahnya pakai biasanya kalau yang non reguler, biasanya kalau reguler itu biasanya kita di luar Ramadan. Itu tetap kita kasih. Tapi yang biasanya yang mendekati Ramadan itu namanya kita THR guru ngaji. THR. Oh, THR itu lebih manusiawi lah. Iya, THR. Aperioyo ini kita kasih. Ben melu seneng ngono lho. Ben iso tuku gorengan, iso tuku teh, kopi. Iso goreng kopi, iso goreng kopi, ge suguhan. Nah, maksudnya ngono. Ben ikut bahagia lah. Oke Ustadz, itu di penghujung acara. Menurut Cak Anam, program apa yang lebih menyentuh ke masyarakat, lebih bisa masyarakat itu lebih nyata lah untuk melakukan perubahan? Ya, jadi salah satu kalau di YDSF itu prioritas program itu dana untuk penggunaan dana paling banyak di pendidikan. Itu paling banyak. Basic. Iya, karena itu dasar. Ya. Kita meyakini kalau pengen memutus mata rantai kemiskinan, salah satu usahanya adalah pendidikan. Perbaiki pendidikan, perbaiki pola kurikulumnya dan sebagainya, pengajarannya dan sebagainya. Makanya di YDSF itu ada pelatihan-pelatihan kayak kita punya DGSD, Diklat Guru SD, Diklat Guru TK. Jadi S1 plus. Setelah mereka ngajar, setelah S1, mereka kita diklat 1 tahun ikut itu. Nah, bantuan guru 1 tahun, diklat 1 tahun untuk meningkatkan kapasitas mereka. Kapasitasnya di apa aja? Manajemen sekolah, manajemen kurikulum, ngaji anaknya, siswanya, tingkat kebersihannya. Itu kita sedetail itu. Iya, kita lakukan semua. Luar biasa. Itu karena penting bangun pendidikan itu. Bangun pendidikan. Dari kita meyakini untuk memutus mata rantai kemiskinan salah satunya apa? Pendidikan harus kita perhatikan. Itu dia pemirsa. Makanya ngomong susah-susah sambat-sambat pendidikan peningkatan skill ya. Peningkatan skill itu terus diasah. Saya setuju itu.
Oke, Cak Khairul Anam, karena kita dibatasi waktu, mungkin akan dialog di lain kesempatan kita Oke. akan sambung. Terima kasih Pak Zur. Matur nuwun. Terima kasih kawan-kawan Berita Jatim. Semoga apa yang disampaikan oleh Cak Khairul Anam, oh ya jangan sungkan-sungkan ya, bisa menghubungi YDSM untuk konsultasi. Demikian saudara pemirsa sahabat Jatim. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.